teman-teman semua yang terkasih, mari kita akan beri tanda kemenangan Yesus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pagi ini kami kau beri kesempatan untuk mengikuti saat teduh yang indah ini, Tuhan. Biarkan Roh-Mu yang bekerja pada pagi ini, sehingga apa yang akan Kau sampaikan melalui anak-anak-Mu yang melayani-Mu akan menjadi kekuatan baru bagi kami. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sempurnakan peralatan yang akan kami pakai, jaringan yang akan kami gunakan, Tuhan. Biarlah ini semua akan menjadi berkat bagi kami, sehingga kami akan merasakan kekuatan baru setelah mengikuti ini semua, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita satukan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita ingin menghadirkan Tuhan dalam hati kita. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu peduli akan diri kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya benar Tuhan, Engkau tak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Engkau selalu ada melangkah bersama kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Kiranya Engkau mendengarkan pujian-pujian kami ini. Semoga pujian-pujian ini berkenan padamu ya Bapa. Dan kami ingin masuk ke dalam hadirat-Mu. Ya Bapa, ini kami ya Bapa, bimbing kami selalu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini sekali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya
Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang mengerti segala persoalan yang kami hadapi ya Bapa. Satu hal tidak akan Kau biarkan terjadi pada kami tanpa maksud kebaikan-Mu di dalam diri kami ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin masuk kembali ke hadirat-Mu. Kami ingin mengundang Roh-Mu untuk tinggal dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu yang ada dalam diri kami bernyala-nyala ya Bapa, memberikan semangat bagi kami dalam menjalani hidup kami ini di dunia ini. Mari Bapak Ibu kita angkat lagu ini dan kita undang Roh Kudus yang ada dalam diri kami untuk bisa terus menjaga dan hidup dalam diri kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap ya Tuhan, ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku ya Tuhan Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Allah yang berkuasa. Ya Engkau Allah Haleluya ya Tuhan. Ya Tuhan yang besar, untuk menyembah Mari masuk hadiratnya. Ya namanya Rabagia namanya terima kasih. Rabagia namanya Rabagia Allah yang besar, terima kasih. Ya Rabagia Engkau Tuhan. Mari kita hening di hadapannya. Mari kita dengarkan suaranya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang hadir melawat kami semua. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Kau curahkan. Terima kasih untuk lawatan kesembuhan yang Kau curahkan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami rindu membuka hati kami. Kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau urapi anak-Mu Feni. Engkau pakai dia dengan sebebas-bebasnya Tuhan. Urapi mulut, bibir, dan hatinya.
Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripadamu. Dan siapkanlah hati kami semua Tuhan, sehingga setiap firman yang Engkau taburkan boleh tumbuh subur di hati kami, boleh bertumbuh dan boleh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Pembacaan dari Injil Markus, bab 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Lewat renungan pada pagi hari ini, saudara-saudara terkasih, saya tertarik dengan orang lumpuh itu dan 4 orang yang menggotong, sehingga mereka bisa bertemu dengan Yesus. Orang lumpuh ini pasti sudah banyak mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang kusta, orang-orang sakit yang bagi dunia mungkin tidak akan bisa sembuh. Tetapi orang lumpuh ini mempunyai kerinduan. Dia mempunyai pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan bisa menyembuhkannya. Tetapi dia sadar, dia mempunyai keterbatasan fisik. Untuk berjumpa dengan Yesus, dia harus bisa berjalan. Tetapi dia lumpuh. Bagaimana dia bisa untuk bertemu dengan Yesus? Dan di sini orang lumpuh ini pasti meminta pertolongan. Dia tidak malu akan keadaan dirinya. Dia tidak putus asa. Dia mencari pertolongan.
Dia mengaku dirinya bahwa dia mempunyai keterbatasan dan dia ingin disembuhkan. Dan di sini kita bisa lihat ada 4 orang yang menggotongnya. Saya sangat salut dengan 4 orang ini. 4 orang ini mempunyai rasa belas kasih. Dia mau mengulurkan tangannya untuk membantu orang lumpuh ini untuk menemui Yesus Sang Penyembuh. Sehingga mereka dipertemukan dan bersama-sama bekerja sama untuk berjumpa dengan Yesus. Walaupun kalau secara dilihat dari mata, di situ ada berkerumun orang, susah untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi 4 orang ini dan orang lumpuh ini tetap mau terus maju, sehingga dia melakukan hal yang mungkin paling ekstrim. Dia naik ke atas, membuka atap, sehingga dia di situ dia turun dan bertemu dengan Yesus. Teman-teman terkasih, ketika orang lumpuh dan 4 orang itu bertemu dengan Yesus, orang lumpuh itu tidak hanya disembuhkan, tetapi orang lumpuh itu mendapatkan sesuatu yang lebih dia dari inginkan, yaitu dosanya telah diampuni oleh Allah. Saya merenungkan, saya ada di posisi mana? Apakah saya sebagai orang lumpuh itu, ataukah saya sebagai 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu? Saat ini, pagi ini mungkin saya akan memposisikan diri saya seperti orang lumpuh itu. Ketika saya merasa tidak berdaya, Tuhan tidak pernah menanyakan, "Feni, apakah kamu bisa?" Tetapi Tuhan selalu menanyakan, "Feni, apakah kamu mau sembuh? Apakah kamu mau berjumpa dengan aku?" Ketika aku mengatakan, "Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau dipulihkan, aku mau berjumpa dengan Engkau. Tetapi Tuhan, aku tidak tahu cara bagaimana aku bisa berjumpa dengan Engkau. Bagaimana aku bisa hidup dalam hadirat-Mu." Dan Tuhan sangat baik. Tuhan selalu memikirkan kita. Kita ada di pikirannya, kita ada di rencananya. Sehingga lewat firman ini, 4 orang yang menggotong itu, saya ibaratkan seperti Pak Paulus dan Vila dan komunitas teman-teman saat ini, yang mau mengulurkan tangannya, yang mau menyediakan waktunya, yang mau berlelah-lelah untuk menghantar orang lumpuh seperti saya untuk berjumpa dengan Yesus. Ketika kita bersama-sama bergandeng tangan, mempunyai tujuan yang sama kembali ke hatinya, Tuhan memberikan apa yang lebih dari yang kita inginkan. Saya merasakan saat ini Tuhan masih memulihkan saya dengan proses demi proses. Di saat Tuhan memulihkan saya mendapatkan yang lebih. Saya menjadi tahu apa arti firman. Saya begitu bisa, bukan saya menyombongkan diri, tapi saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Lewat komunitas ini, saya terus-menerus dibekali dan merasakan Tuhan, saya benar-benar bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada rasa sukacita, damai sejahtera. Masalah belum selesai, tapi Tuhan menambahkan sesuatu hal yang lebih berharga. Saya mendapatkan pembekalan dari Pak Paulus ya. Di sini yang tadinya saya tidak mengerti, semua jadi mengerti. Seperti ada lagunya, dulu yang aku tak mengerti, kau buat jadi mengerti. Kau jelikan mataku,
dengan kasih-Mu. Di situ saya merasakan saya diberkati sekali. Sehingga saya lupa akan segala masalah saya. Dan ketika kita bersama-sama bersama komunitas untuk kembali ke hatinya, perlahan demi perlahan, Tuhan memberikan hati kita seperti hatinya, mempunyai hati yang penuh belas kasih. Mari teman-teman terkasih, kita yang ada di sini, kita baik sebagai orang lumpuh, maupun sebagai orang yang mau mengulurkan tangan untuk menggotong orang lumpuh itu. Mari kita mau sama-sama berjalan. Kita mau melihat dan kita juga mau mengulurkan tangan kepada jiwa-jiwa yang di sana mungkin terbatas. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara untuk kembali pada Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang yang menggotong orang lumpuh itu. Di saat kita menjadi orang lumpuh itu, mari kita mau mengakui diri kita kalau kita terbatas dan kita membutuhkan pertolongannya. Dan kita tidak usah malu untuk berkata, Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, aku mau sembuh Tuhan. Dan saat itu teman-teman, percayalah Tuhan dengan segala caranya akan mengembalikan kita ke hatinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita tutup saat teduh ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, karena pagi ini, di saat teduh ini, kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh mengerti apa yang Engkau mau daripada kami masing-masing. Bapa, seperti firman-Mu hari ini, yang kami dengar dari teman kami, si Tony, bahwa Engkau menyembuhkan orang lumpuh. Kami mau Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, bersujud, tersungkur di hadapan-Mu, dan memohon penyembuhan dari-Mu. Bukan hanya sakit fisik kami ya Bapa yang Engkau yang kami mau Engkau sembuhkan dan Engkau jamah, tetapi juga sakit penyakit yang ada di dalam hati kami. Mungkin masih ada kebencian, sakit hati, iri hati, kedengkian, apapun itu ya Bapa yang kami alami saat ini. Karena masalah-masalah yang ada di dalam hidup kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib, bahwa Engkau punya kuasa menyembuhkan apapun, segala penyakit ketika kami harus mencari Engkau, ketika kami harus bersujud di hadapan-Mu, dengan hanya berkata, Bapa, aku mau. Engkau mengerti apa yang kami mau, dan Engkau sembuhkan kami. Jangan biarkan kami tinggi hati ya Bapa dengan mengandalkan kekuatan kami masing-masing, tapi biarlah kami selalu merendah dan memohon kepadamu. Kami ini hanya manusia biasa ya Bapa. Kami tidak mempunyai kekuatan melebihi kekuatan-Mu, karena Engkau yang punya kuasa atas segala-galanya. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu, atas segala penyembuhan-Mu yang terjadi di dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih juga atas semua komunitas, seluruh anggota komunitas di dalam komunitas pemurnian hati ini ya Bapa. Di mana kami terjatuh, di mana kami lemah, di mana kami sakit, mereka menguatkan, mereka hadir untuk kami. Mereka ada untuk kami, mereka mendoakan kami. Dan di belakang Cisila dan Pak Paulus ya Bapa, kami bukan siapa-siapa. Kami mungkin akan jauh dari-Mu, tetapi kami bersyukur sebab Engkau mempertemukan kami kepada pasutri ini ya Bapa. Engkau berkati pelayanan mereka. Engkau berkati kesehatan Cisila dan Pak Paulus. Engkau berikan rezeki yang cukup untuk mereka dan anak-anak mereka, agar apa yang mereka cita-citakan memuliakan Engkau,
membuat Engkau tersenyum dan membuat Engkau bahagia ya Bapa. Kami semua akan mengikutinya. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Penyembuh, di dalam doa ini kami juga mohon kepadamu untuk anak dari saudari kami Sislinda yang nanti siang pada pukul 11 akan menjalani operasi mata. Engkau tahu ya Bapa yang terbaik untuk anaknya, karena anaknya adalah anakmu. Engkau pasti tahu kebutuhan yang dia perlukan. Berikanlah kekuatan kepada Sislinda dan suaminya, kepada keluarganya, agar mereka selalu berpasrah dan berserah hanya kepadamu. Sebab Engkau berfirman bahwa rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan keselamatan. Yang mungkin saat ini kami belum mengerti ya Bapa, tetapi biarlah Engkau terus tambahkan roh hikmat, roh pengertian ke dalam diri kami masing-masing. Bapa, sebentar kami akan beraktivitas, kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Kau berkati segala pekerjaan kami. Dan juga untuk komunitas pemurnian hati ini ya Bapa, kami mau sembahkan doa-doa kami. Dan kami mau satukan. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepadamu, kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka kamera kita sebentar. Karena kita udah disembuhkan, kita beri senyuman untuk Tuhan. Sebentar saya ambil foto. Oke. 1, 2, 3. Di Villa Pak Paulus Mbak Afgan. Itu lagi bermasalah sama Kameranya. kasusnya dengan Laura. Oke. 1, 2, 3. Lalu berikutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi Tuhan berkati. Terima